Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah pada hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Oke, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini saya sampaikan biodata singkat saya, ya. Di sini berisi email dan kontak saya. Yang paling penting jika kalian ingin menghubungi saya via email atau via WA, bisa dilihat itu kontak saya. Jadi bila ada yang nanti bertanya atau bingung mencari kontak saya, silakan dibuka lagi materi pertemuan pertama. Di situ terdapat kontak saya yang bisa kalian hubungi. Selanjutnya kita bicara kontrak belajar. Ya, walaupun kita kuliah secara online, tapi tetap saya lakukan kontrak belajar, di mana ini berguna untuk kita, saya dan kalian dalam melakukan pembelajaran di kuliah semester ini, ya, di perkuliahan semester ini. Di mana yang pertama kalian menggunakan cara belajar orang dewasa. Oke, ingat sekali lagi kalian adalah mahasiswa sekarang, bukan lagi anak SMA, ya. Jadi kalian harus bisa berpikir bagaimana menyelesaikan suatu masalah secara dewasa. Sehingga untuk belajar pun kalian seperti itu. Jadi kalian harus mandiri, ya, proaktif, penuh kesadaran dan saling menghargai. Mandiri di sini berarti ketika kalian tidak perlu diingatkan untuk kuliah, tidak perlu diingatkan untuk mengerjakan tugas, tidak perlu diingatkan untuk mengerjakan ujian, UTS ataupun UAS. Ya, itulah kesadaran kalian bahwa kalian mahasiswa, kalian punya tanggung jawab untuk kuliah tiap minggunya dan juga bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas ataupun ujian. Oke? Dan juga kalian harus proaktif. Jadi kalau misalnya kalian bingung, kalian tidak paham dengan materinya, silahkan tanyakan ke dosennya. Di sini karena saya yang mengajar, jadi silahkan tanyakan ke saya materi-materi yang kalian bingungkan. Oke, dan yang terakhir saling menghargai. Di sini terutama kalian dengan teman nanti ketika diskusi gunakan bahasa yang baik, ya. Yang baik ketika mengerjakan tugas, menghargai karya temannya, jadi tidak di copy paste, yang dimana itu nanti akan merugikan kalian dan teman kalian yang sudah berusaha mengerjakan tugas dengan baik. Oke, selanjutnya kuliah hanya dibuka di jam perkuliahan saja. Jadi kalau di KRS kalian jam 1 dan sampai jam kedua, berarti mulai jam 7 pagi sampai jam 8.40 pagi, maka kuliah hanya dibuka pada saat itu saja. Ya mungkin nanti akan saya tambahkan 30 menit atau 40 menit, ya. Jadi hanya ada tambahan sedikit dari waktu yang terakhir. Jadi kalau 8.40 mungkin sampai jam 9 atau 9.30. Nah, itulah waktu terakhir kuliah dapat kuliah terutama diskusi dapat diakses oleh kalian. Untuk materi akan terbuka terus sampai kuliah ini berakhir, sampai UAS berakhir, sampai penilaian berakhir keluar. Tapi untuk diskusi, kuis itu hanya hanya bisa diakses ketika kuliah sedang berlangsung di jamnya. Oke. Dan juga ketika ada hari libur, kita akan terus berjalan kuliahnya karena kita kuliahnya secara online. Jadi secara tidak langsung kalian posisinya sekarang juga libur, tapi kuliah di rumah. Oke. Terus kemudian selanjutnya adalah mengikuti semua bagian dari perkuliahan yang ada di folder kuliah di tiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan minimal saya akan memberikan PPT, ya, PPT dalam bentuk PDF. Kemudian saya memberikan videonya, penjelasan, dan juga ada diskusi. Baik diskusi antar teman dan juga diskusi dengan saya. Ya minimal 4 itu. Ketika ada kuis atau post-test, maka kalian harus mengerjakan. Oke. Nah, nanti settingnya adalah kuis akan dimulai pertama kali. Jadi sebelum kalian diskusi, kuis akan terbuka dulu. Kemudian setelah itu, kalau proses, maka setelah kalian diskusi, beberapa saat setelah diskusi dimulai, maka
nanti proses baru bisa dibuka. Nah, jadi silakan selama waktu perkuliahan dari jam 7 sampai 8.40 itu kalian jangan tidur dulu, jangan pergi dulu ya. Di waktu yang 1,5 jam itu kalian bisa fokus untuk melihat apakah ada bagian-bagian dari kuliah pada pertemuan hari ini misalnya itu yang belum muncul. Oke. Dan yang terakhir adalah untuk tugas. Nah, di sini tidak mengumpulkan tugas tepat waktu minus 2 poin per tugas. Oke. Jadi, silakan tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Jangan telat-telat, jangan menunggu waktu deadline ya, dan juga jangan menyepelekan tugas yang diberikan ya, karena kalau kalian yang banyak yang bertanya, Pak, saya minta transparansi nilai, pastinya jawaban utamanya kebanyakan dari kalian adalah tidak mengerjakan tugas sehingga kalian tidak mendapatkan nilai yang baik. Oke, nah ini untuk kontrak belajar kita, silakan dipahami, dicermati, dan dilaksanakan. Nah, untuk evaluasi hasil belajar di kuliah geografi regional, karena ada 2 dosen yang mengampu, ya, di mana saya akan mengampu sampai kalian mengerjakan UTS, ujian tengah semester. Setelah UTS akan dilanjutkan oleh Bapak Khairul Amin sampai UAS. Nah, jadi penilaiannya saya dan Pak Khairul Amin 50% 50%. Jadi nanti kurang 50% 50%, ya kurang lebih nanti UTS dan UAS itu bobotnya sama, 35% 35%, dan tugas dengan saya 15%, tugas dengan Pak Khairul Amin itu nanti juga 15%. Oke, jadi karena ada 2 dosen yang mengampu di kuliah ini, maka kalian harus optimal dengan keduanya. Dengan saya, kalian harus optimal ikut kuliahnya, mengerjakan tugasnya, ataupun mengerjakan UTS. Begitu juga dengan Pak Khairul Amin. Kalian juga harus optimal mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Khairul Amin, dan juga optimal dalam mengerjakan ujian akhirnya nanti. Begitu juga dengan kuliahnya. Ya, jika kalian mau mendapatkan nilai yang baik di kuliah ini, jika kalian hanya bagus di saya saja nilainya, di Pak Khairul Amin, ya kalian belum pasti untuk mendapatkan nilai A. Tapi kalau kalian optimal di keduanya, dapat dipastikan kalian mendapatkan nilai A di kuliah ini. Oke, ingat, ada 2 dosen, jadi kalian harus optimal di keduanya. Nah, ada poin penting, yang paling penting di sini adalah ketika kalian melakukan plagiat tugas dan ujian, nilai kalian langsung E. Oke, jadi tanpa melihat siapa yang mencontek atau dicontek, ataupun plagiat dari internet atau dari jawaban kakak tingkat yang sebelumnya, maka nilai kalian juga E. Ini saya dan Pak Khairul Amin menerapkan hal yang sama. Jadi jangan sampai kalian melakukan plagiat tugas ataupun ujian dengan siapapun atau hanya copy paste secara mudah ya. Seperti karena kita semuanya online, jadi kalian bisa melakukan searching di internet, kemudian kalian copy paste secara utuh dari internet. Oke, nah itu berarti kalian akan mendapatkan nilai E. Ya, jadi jangan kalau kalian dapat nilai E, merasa mengerjakan, kalian berpikir dulu, apakah kalian kemarin nyontek nggak ya? Apakah kalian kemarin plagiat nggak ya? Apakah tugas kalian dicontek temennya nggak ya? Nah, silakan dipikirkan itunya. Oke, nah yang kedua, kalau kalian membuat artikel publis di jurnal, proceeding, atau ya, dipresentasikan dalam seminar tingkat nasional atau internasional, maka kalian akan mendapatkan nilai yang optimal dari saya. Jadi tadi yang nilai UTS dan tugas akan saya berikan nilai 100. Oke, nilai 100 keduanya. Jadi kalau 50% nilai dari saya, kalian sudah mendapatkan 50 dari saya secara penuh. Tinggal kalian mencari nilai dari Pak Khairul Amin. Ya. Dari saya 50, berarti kalian sudah mendapatkan nilai C dari saya. Misalnya kalian tidak bisa mengikuti kuliah Pak Khairul Amin, tapi kalian sudah membuat artikel yang dipublis atau dipresentasikan di seminar, maka kalian minimal mendapatkan nilai
C di kuliah ini. Oke, gitu. Kemudian syaratnya agar bisa mendapatkan nilai optimal dari saya, pertama, kalian harus tetap mengikuti seluruh kuliah, minimal kehadiran 75%. Mudah mengerjakan tugas dan UTS kalau untuk saya, ya, dan melampirkan bukti-bukti berupa sertifikatnya, naskahnya, juga foto ketika presentasi. Jika presentasinya secara online, ya screenshot ketika kalian melakukan presentasi. Oke, ini poin penting untuk kuliah ini. Nah, ini kumpulan pokok bahasan yang akan kita bahas, ya. Dengan saya juga Pak Hoirul Amil, nah, silakan dipahami. Mungkin nanti di dalamnya akan ada tambahan-tambahan dari saya ataupun Pak Hoirul Amin dalam perkuliahan. Ini literatur yang kita pakai dalam kuliah ini. Silakan yang mungkin bisa kalian tambahkan dengan materi-materi yang bisa kalian dapatkan di internet. Oke, kita masuk ke materi ya. Karena ini masih pertemuan pertama, kita akan bicara brainstormingnya saja. Oke, geografi. Kalian sudah memilih geografi, sudah 2 tahun di sini, sudah pastinya kalian sudah yakin atau merasa yakin dengan mengambil jurusan ini. Cuman pertanyaannya, apakah kalian sendiri sudah memahami apa sih geografi itu? Geografi itu untuk apa? Dan bagaimana cara berpikir geografi? Cara geografi. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Ya, kalian sudah masuk semester 4, kalian sudah mengambil beberapa mata kuliah dasar. Salah satunya pengantar geografi, geomorfologi dasar, ya, dan mata kuliah lain. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahami bagaimana geografi itu bekerja? Bagaimana geografi itu diimplementasikan? Bagaimana geografi itu cara berpikirnya bagaimana? Nah, jika belum, maka kalian harus mulai sekarang mulai memahami bagaimana sih geografi itu dalam berpikir. Nah, ini yang kemungkinan masih ada di antara kalian yang akan berpikir seperti apa yang dituliskan di sini. Banyak sekali orang-orang yang miskonsep. Tidak hanya orang yang di luar geografi, tetapi orang-orang yang sudah belajar di geografi, sudah menekuni geografi, itu pun banyak yang mengalami miskonsep ini. Oke, ini diambil dari National Geographic Society tahun 2010, tapi sampai sekarang masih sangat relevan. Oke, banyak orang yang mengetahui. Jadi nanti silakan kalian baca, ya. Coba ini saya mengartikan dengan maknanya, tapi silakan coba nanti kalian untuk mengupdate kemampuan bahasa Inggris kalian. Kalian baca ini, ya, pelan-pelan. Nanti di PDF-nya kalian baca. Jadi di sini ada miskonsep bahwa banyak orang yang berpikir bahwa geografi itu hanya bicara ibu kota, negara, sungai yang terluas, okay? Di mana letak Candi Borobudur, di mana danau terluas, dan seterusnya. Tetapi geografi itu lebih daripada itu. Oke. Nah, permasalahannya bagaimana kita berpikir ini? Bahwa kita, kalian, atau orang-orang di luar sana memang berpikir geografi hanya bicara, oh peta ya, oh kamu buat peta. Atau kalau kalian banyak yang sudah bertemu banyak orang, pasti akan ditanya, oh geografi apa? Oh kamu pendidikannya, oh guru ya. Nah, banyak sekali orang yang banyak miskonsepnya seperti itu. Pada geografi lebih daripada apa yang mereka katakan itu, ya, karena mereka hanya melihat geografi secara sempit. Oke, mengapa sempit ya? Karena mereka hanya melihat geografi dari apa yang terlintas di pikirannya. Peta, guru yang paling banyak mungkin ya, guru. Tapi kalau misalnya kalian tinggal atau memiliki keluarga yang cukup pengetahuannya luas, maka mereka bisa memahami, oh geografi itu apa? Oke, bicara peta, tapi nanti bicara apa? Oh, berarti kamu nanti ngurus. Kamu bisa bicara tentang hidrologi, kamu bicara tentang geomorfologi, tentang kebencanaan, tentang kependudukan, dan seterusnya. Oke, jadi geografi itu tidak terbatas, oke, untuk menjelaskan atau mengeksplor
dunia kita. Nah, makanya seorang geograf itu jangan hanya tahu satu daerah, harus tahu banyak daerah. Jangan hanya tahu di Sobo Sukowono Selatan saja. Jangan hanya tahu sekitar Solo saja. Paling jauh cuma ke Jogja. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalian harus tahu banyak daerah. Dengan mengetahui banyak daerah, kalian bisa memahami. Oh, ternyata setiap daerah memiliki ciri-ciri yang berbeda. Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda. Sehingga ketika kalian melihat itu, maka ketika mengerjakan tugas, ketika presentasi, ataupun mengerjakan skripsi, nanti kalian bisa mengeksplor lebih jauh. Kalian bisa banyak membandingkan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ya. Nah, geografi. Nah, selain kita melihat banyak hal, geografi juga itu tidak hanya bicara kondisi fisiknya saja, tetapi kita membicarakan kondisi fisik manusia dan juga biologial atau kita sebut dengan lingkungan. Kita memikirkan aspek A, B, C itu. Oke. Contohnya di sini, kalau di tulisan ini ya kondisi fisik kita bisa bicara bentuk lahan, geomorfologi, klimatologi, sungai, hidrologi yang kalian pelajari. Kalau humannya kita di sini kita bicara tentang demografi, geografi penduduk, geografi ekonomi, dan seterusnya. Kalau biologikal kita bicara biogeografi. Oke? Nah, kita bicara tentang itu semua. Nah, jadi geografi, dalam perspektif geografi, karena kita melihat dari 3 sisi itu, maka kita melihat suatu wilayah secara spasial. Oke? Karena kita ilmu kebumian, sudah pasti kita akan bertemu dengan ilmu kebumian lain atau ilmu-ilmu lain yang bukan kebumian. Contohnya, kita akan bicara ekonomi. Ada ilmu ekonomi sendiri. Tapi bagaimana kita membedakan diri kita dengan mereka? Yang membedakan adalah kita membicarakan aspek spasialnya. Mereka bicara ilmu ekonominya secara murni. Mengapa PDRB tinggi? Mengapa PDRB rendah? Bagaimana meningkatkan ekonomi negara secara ilmu ekonomi? Bagaimana margin keuntungan dari negara itu bisa tinggi? Dan seterusnya. Tapi kalau kita membicarakan mengapa ekonomi suatu wilayah itu rendah, lemah, dilihat dari kondisi ekonominya, sosialnya, dan juga kondisi fisiknya, atau kondisi posisinya. Apakah dia di tempat yang strategis atau di tempat yang tidak menguntungkan secara ekonomi dan seterusnya. Itulah cara berpikir kita. Oke. Nah, kita mengetahui secara spasial perspektif. Selain secara spasial, kita juga bicara secara ekologial. Nah, ekological kita membicarakan bagaimana hubungannya kondisi fisik itu mempengaruhi manusia, mempengaruhi kondisi hewannya, tumbuhannya, atau sebaliknya. Ya. Dan juga pada akhirnya kita melihat itu semua, melihat permasalahan, melihat potensi itu menjadi satu kesatuan wilayah. Nah, karena berdasarkan itu, geografi bisa memprediksi dan merencanakan untuk masa depan. Ya, jadi kita bisa melihat kondisi lingkungannya seperti ini, kondisi ekonominya seperti ini, kondisi manusianya seperti ini. Kita bisa memprediksi ke depannya manusianya akan seperti apa, ke depannya nanti pembangunannya akan seperti apa, bagi perencanaannya bagi seperti apa. Oke, jadi geografi itu memang kita tidak memahami semua ilmu secara utuh, secara menyeluruh. Tapi kita menggunakan semua ilmu itu ke dalam pola pikir kita, yaitu secara spasial, ekologial, dan kompleks wilayah. Jadi kalau dikatakan geografi itu serba bisa, ya benar, kita serba bisa. Karena kita melihat segala sesuatu dalam posisi yang sama. Kita melihat mereka dari atas,
Dan mereka, semua ilmu-ilmu, semua data-data itu ada di bawah kita. Oke. Nah, kita memang serba bisa, dan memang salah satu kekurangannya adalah kita memang tidak memahami secara detail dari ilmu itu. Contohnya tadi ekonomi, ketika kita dibandingkan dengan alumni ekonomi, ya mereka lebih paham tentang ekonominya daripada kita. Mereka tahu ekonomi mikro, ekonomi makro, kita tidak tahu itu. Dengan geologi, kita tahu, kita punya ilmu geologi. Oke, tapi ketika kita ditanya secara detail setiap batuan seperti apa, ciri-ciri fisik, ciri-ciri kimianya, biologikal dari setiap batuan seperti apa, ya kita pasti akan kalah dengan mereka. Tapi kita bisa memanfaatkan ilmu itu secara menyeluruh. Kita bisa mengkolaborasikan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Itulah geografi. Oke, nah nanti silakan kalian baca, kalian pahami gambar ini secara lebih mendetail. Ya. Jadi bagaimana cara berpikir geografi? Jadi gaya berpikir geografi memang cuma bukan cara berpikir yang setiap hari kita lakukan. Ya, mengapa? Ya seperti tadi, bagaimana kita bisa berpikir secara spasial? Bagaimana kita bisa mengkaitkan antara kondisi fisik, sosial, dan biologikal secara lingkungan? Bagaimana kita bisa berpikir secara kompleks wilayah? Itu bukan cara berpikir yang setiap hari kita lakukan. Biasanya kita berpikir ketika kita mau pergi ke kampus, ya sudah kita tinggal jalan berangkat ke kampus. Ketika ketemu macet, ya kita cuma bilang, kenapa? Ini macetnya kenapa? Nah, tapi kita tidak berpikir ketika jadi geografi, ketika kita berangkat kuliah misalnya, kalau kita ke kampus, kalian nanti ke kampus, ketika kalian dari kosan ke kampus, kalau cara berpikir geografi kita akan melihat, oke, saya kos di sini berarti sekarang jam 7, maka kalau saya pakai jalan yang biasa akan macet, berarti saya lebih baik menggunakan jalan yang satunya. Atau misalnya kalian tetap macet, maka kalian berpikir, oke ini macetnya kenapa ya? Oke, kalau saya ingat di depan sana itu ada pabrik. Pabriknya itu, oh iya ini jam kerja pabrik. Jadi wajar jika pabriknya masuk. Ini jam 7, jadi wajar. Ini pasti banyak pekerja pabrik yang baru datang, jadi macet. Dan seterusnya. Itulah cara berpikir geografi. Ketika lihat banjir, ketika lihat terjadi genangan, kalian mungkin akan berpikir, genangan. Wah, banjir. Selesai. Oke. Nah, atau kalian berpikir langsung, waduh hujan. Wah, jemuran di kosan, jemuran di rumah. Nah, tapi gue tidak berpikir itu, waduh hujan. Oke, habis ini hujan, hujan. Waduh, bisa banjir nggak ya nih? Kayaknya deras banget nih. Wah, muncul genangan nih. Nah, kira-kira sungai yang di depan UMS itu mampu nggak ya? Ini soalnya deras banget nih. Udah deras lama lagi. Nah, seperti itu. Itulah cara berpikir geografi. Yang memang bukan cara berpikir setiap hari kita lakukan. Oke. Kemudian, geografi itu melihat dunia, melihat sekitar kita itu dengan lensa geografi. Jadi kita tidak hanya melihat apa yang ada di depan kita. Ketika kalian berangkat melihat macet, kalian tidak hanya melihat, macet. Karena lama banget macetnya. Ini kenapa sih? Nah, cuma seperti itu. Ini mogok nih, pasti ada mobil mogok. Nah, tapi kita melihat dari different source. Bagaimana cara different source itu tadi? Kita melihat dari kondisi secara spasial, secara kompleks wilayah. Kita bisa pikir, depan sana itu ada sekolah, depan sana ada pabrik. Depan ini kan ada lampu merah. Pasti ini macet nih lampu merahnya. Makanya di sini macet. Dan seterusnya. Itulah cara berpikir geografi. Kemudian, berpikir geografi adalah pengetahuan yang kita bisa dapatkan dengan procedural knowledge. Jadi berpikir geografi adalah distinctive procedure. Tidak sama dengan berpikir historical atau scientific or matematika. Jadi prosedural. Jadi ketika hujan, habis hujan akan menyebabkan apa? Menyebabkan apa, terus bagaimana, dan seterusnya. Ya. Jadi ketika berpikir geografi itu kita berpikir prosedural, step by step. Pertama kita mulai dengan ketika melihat sebuah permasalahan, apa yang kita lakukan?
Yang kita lakukan adalah ketika geografi kita akan membuat sebuah pertanyaan. Oke, mengapa macet? Oke, kita jadi kondisi itu dipelajari pada ini, people, place, environment. Kita identify, kita describe, kita compare, kita explain, dan lainnya. Kita lihat, oh ternyata kenapa ini? Kenapa macet? Pertanyaannya kenapa macet? Kemudian itu bukan collecting data. Oke, kita lapangan, kita analisis dengan skala, kita scale, kita zoom in, zoom out. Kita lihat secara global sekitar kita. Collecting data, depan ini ada lampu merah, ada pabrik, ada sekolah. Oke, ini jam 7. Kemudian kita analisis, berarti ini kira-kira apa nih ya jam 7 ini biasanya apa yang terjadi. Kemudian kita secara lingkungan lokasinya, di petanya, dikaitkan dengan kondisi di sekitarnya. Kita komunikasi, kita decision making. Akhirnya kita tentukan, ternyata alasannya adalah macetnya karena adanya pabrik yang baru, pekerjanya baru datang. Nah, itu yang kita pikirkan. Itulah cara berpikir geografi step by step. Oke, kenapa? Kenapa geografi step by step, Pak? Ya karena kita melihat dari banyak faktor. Ketika lihat contohnya, kita melihat banjir. Kita tidak bisa langsung, pasti sampah, pasti ini, pasti itu. Tidak. Ketika kita bicara, ketemu, banjir. Kenapa nih banjir? Oke, satu, permasalahannya adalah sampah. Kemudian apa lagi? Oke, kemudian kita coba lihat skalanya. Oke, di sekitarnya UMS banjir, oke. Sekitar UMS itu banyak pertokoan di sekitar sungainya. Banyak yang buang sampah sembarangan. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat sekitarnya UMS. Sungai UMS itu sudah lahan terbangun semua. Jadi resapan air kurang. Oke, kita lihat lagi ke skala yang lebih lebar lagi. Oke, sekitar UMS di mana? Hulunya ada di mana? Bagaimana lokasi di hulu? Oke, kemudian kita relate-kan lagi. Oke, itulah kondisi di fisiknya. Oke, tadi hujan gak ya semalam? Hujannya berapa deras ya? Berapa lama? Oke, kemudian kita lihat lagi. Oke, slope sungainya bagaimana? Apakah sungainya bagus kondisinya atau banyak sedimen di dalamnya? Atau banyak sekali pemukiman liar yang ada di bantaran sungai sehingga mengurangi lebar sungai dan seterusnya. Kita berpikir ke sana. Jadi ketika itu semua sudah kita pahami, sudah kita pikirkan, maka kita bisa melihat bahwa banjir itu bukan hanya terbatas karena hujan saja, karena sampah saja, tapi bisa banyak faktor lain. Bisa hujan, bisa hujan yang memang sangat deras sehingga banjir, atau hujan yang tidak terlalu deras, tetapi karena di sekitarnya sudah lahan terbangun semua, tidak ada resapan, maka semua air akan langsung masuk ke sungai sehingga sungai meluap. Atau bisa jadi kondisi di hulunya yang sudah tidak ada lagi resapan sehingga hujannya di hulu, kemudian banjirnya di UMS dan seterusnya. Itulah cara berpikir geografi. Jadi geografi itu kurang lebih seperti ini. Kita harus bisa berpikir ketika kita melihat, ini tadi ya, kita berpikir prosedural dan juga tadi bukan cara berpikir yang biasa. Ketika kita melihat sebuah kondisi, melihat sebuah tempat, kita harus punya pertanyaan, mengapa dia lokasinya di situ? Ya. Atau tanya, UMS itu ada di mana? Terus kenapa kok UMS adanya di situ? Kenapa nggak di sisi selatan? Kenapa harus di sisi utara? Kenapa kok nggak di Solo saja? Kenapa harus di Sukoharjo? Kemudian kita tanya lagi, bagaimana UMS itu kalau dikaitkan dengan kota Solo seberapa jauh? Dengan Klaten, dengan Jogja, dengan Semarang. Kemudian bagaimana tempat itu terkait dengan tempat yang lain tadi? Kemudian dihubungkan dengan lain, apa kaitannya? Kemudian apa ciri khas dari tempat ini? Kemudian bagaimana kita bisa memetakan tempat ini dan seterusnya. Itu geografi. 5W1H digunakan di dalam mendeskripsikan, di dalam menjelaskan suatu fenomena yang ada di permukaan bumi. Itulah geografi. Nah, contohnya nih, saya kalian bisa berpikir, ini Transmart, ya.
Coba 5W1H. Mengapa? Di mana? Bagaimana? Apa? Oke. Jadi coba kalian identifikasi suatu tempat, rumah kalian, tempat kalian dengan ini. Inilah cara berpikir geografi. Jadi geografi itu tidak berpikir suatu tempat itu hanya ya sudah tempatnya di situ, tapi kita melihat sekitarnya, oke, dengan skala yang kecil, kemudian kita lihat lagi dengan skala yang luas, kemudian dengan skala yang lebih luas. Itulah geografi. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan awal. Semoga kurang lebihnya bisa memberi gambaran mengenai cara berpikir geografi. Apabila ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan di diskusi mahasiswa dengan dosen. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.